Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok. Untuk teman-teman yang sedang ada musibah dan berhalangan hadir, semoga diberikan kesabaran serta ketabahan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Untuk teman-teman yang ada di sini, semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Saya yang salah saat ini yaitu saya kurang percaya diri. Berdoa selesai. Amin. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah teman-teman sebelumnya pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling kelompok, yaitu adapun pertama ada metodenya. Metodenya itu dilakukan dengan seperti duduk melingkar atau setengah lingkaran yang seperti kita lakukan pada kali ini. Untuk tujuan pelaksanaan konseling kelompok, konseling kelompok ini untuk membantu mengentaskan atau mencari solusi dari masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Di sini saya sebagai PK dan teman-teman sebagai anggotanya. Di sini juga ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, di mana nanti teman-teman bebas menceritakan apapun masalah dari teman-teman tanpa harus menutup-nutupi sedikit pun. Dan di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman bercerita di sini dengan sukarela atau dari kemauan teman-teman sendiri. Jika apa lagi? Kekinan masuk tadi sama ada. Ada juga di sini asas kerahasiaan, di mana nanti teman-teman bercerita masalah dan solusinya nanti tidak akan bocor kemana-mana, cuma di batas di sini saja. Ada asas kekinian juga, di mana nanti mungkin masalah-masalah yang terbaru yang teman-teman alami semuanya. Baiklah, untuk sejauh ini apakah teman-teman sudah paham? Paham. Baiklah, langsung saja mungkin kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Kita perkenalan mulai dari sebelah kanan saya. Untuk saudara Bagi. Kenalan apa nih? Nama. Ya, perkenalkan nama sama hobi. Baik, perkenalkan nama saya Robi Riansa. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Mitra, hobi saya motor, game. Perkenalkan, nama saya Rizka, hobi saya main basket. Perkenalkan, nama saya Katakan Hugo Anggara, hobi saya bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Safina, hobi saya bermain bola voli. Perkenalkan, nama saya Alfiana, hobi saya masak. Baiklah, itu sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zaroa di sini sebagai PK dan hobi saya traveling. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu untuk membahas atau menyelesaikan masalah-masalah dari teman-teman sekalian. Mungkin bisa diceritakan dulu permasalahannya dari sebelah kanan saya. Dari saudara Rabi, apa permasalahannya? Untuk sejauh ini masalah yang saya alami itu saya merasa saya itu tidak bisa menolak. Berarti orangnya tuh nggak enakan ya? Iya, nggak enak. Yang mengakibatkan diri saya itu kayak capek sendiri. Jadi saya itu menginap di rumah saudara saya. Jadi saya itu juga capek pulang dari latihan Saya silat. memiliki masalah. Saya kan silatnya sebagai pengajar juga. Sulit membuka diri kepada orang lain. Seperti itu. Sulit terbuka. Berarti Jadi orangnya saya tertutup. kurang istirahat. Jadi kan kalau kurang istirahat itu kan Introvert. mudah emosi. Jadi Kurang lebih. saya itu Saudari Rizka, apa karena saya permasalahannya? itu
Nah, walaupun saya numpang nggak enak Saya ya. memiliki Jadi masalah dengan kalau kejadian saya tersebut itu saya mas. minta maaf. Baik-baik saya minta maaf. Itu. Dan sesudah itu saya berubah. Saya Ya, itu malah sih dari kecil apa emang baru-baru itu? kalau saya sendiri pribadi. Oh, dari kecil. Untuk saudara itu Baik, jadi di sini masalah saya yaitu saya sering diasingkan dengan kakak saya oleh orang tua saya. diasingkan bagaimana ya Mas? Di mana saya sebagai seorang anak laki-laki itu kalah dari kakak saya. Kakak saya itu perempuan. Saudari Sartina? Kalau saya lebih ke faktor lah kan, kayak kurangnya untuk komunikasi, susah untuk mengekspresikan diri. Saudara Happy? Saya mudah kepikiran atau overthinking. Overthinker yang berlebihan ini. Untuk baiklah, kan tadi teman-teman sudah menyebutkan masalahnya masing-masing ya. Jadi di sini siapa yang ingin kita bahas untuk permasalahan ini? Ya, siapa yang ingin dibahas permasalahannya? Kalau menurut saya masalah Robi, karena dia tadi itu orangnya udah enakan. Mungkin ada saran dari yang lain, mungkin permasalahan siapa yang ingin dibahas? Saya setuju masalah Rezo yang saya ingin bahas, karena Rezo tadi kan kayak dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Batin kalau Iya. dibanding-bandingkan Iya. oleh orang tuanya. Siapa lagi yang ingin Menurut saya sama sebagai teman-teman, sebaiknya masalah review saja. Yang masalahnya? ya, Seperti itu ya teman-teman. Kita mulai saja. Berarti kita fixkan ya di sini berarti masalah Reju yang ingin kita bahas. Jadi Ya. apa tuh masalahnya bisa diceritakan lebih detail atau isinya gimana, saudara? Seperti itu ya teman-teman. Solusi dari masalah tadi yang Baik, terima kasih untuk speakernya. Di mana masalah saya itu dimulai pada saat mungkin kepada Aisyah. ini apa namanya itu banding saya udah aku tuh tinggal aja weh. Baik, terima kasih untuk PK di mana masalah saya itu saya rasakan pada saat saya duduk di kelas 2 SMA. Nah, di mana di situ saya itu tidak ada lagi apa namanya ini? Bukan. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua saya. Nah, dibandingkan kakak saya, dia sering dapat juara, sering mendapat prestasi dibanding saya. Nah, di mana pada saat kelas 1 SMA itu saya berhenti dari semuanya. Saya bermain sepak bola nggak lagi. Saya berhenti di mana kakak saya terus mendapat prestasi. Nah, di situ saya tidak mendapatkan prestasi apapun dari segi bidang manapun. Nah, hal itulah yang kemudian orang tua saya itu bicara, kau nih masuk kalah dengan kakak perempuan. Nah, sampai sekarang itu masih terus berlanjut. Nah, membuat hal itulah yang membuat saya itu jarang pulang atau malas berkomunikasi dengan orang tua saya ataupun kakak saya. Berarti sebelumnya kamu memang tidak dekat dengan kedua orang tua atau mungkin orang-orang yang ada di rumah? Sebelumnya dekat. Sebelum kejadian itu atau sebelum kejadian itu saya itu dekat dengan terutama dengan ayah saya. berarti semenjak kejadian itu kamu jadi mengasingkan diri dan dari keluarga, mungkin kalau jarang pulang gitu? Enggak, itu pas masih kelas 2 SMA itu kan saya sering pulang, tapi saya semenjak dibandingkan seperti itu saya nggak enak. Semenjak terjadinya perbandingan antara kakak saya dan saya itu membuat saya malas berkomunikasi dengan orang tua saya. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan solusi atau ingin bertanya, boleh untuk saudara Robi. Saya itu
Saya juga pernah pengalamannya sama seperti Rezu, seperti dibanding-bandingkan dengan kakak saya. Tapi saya itu dengan dibanding-bandingkan seperti itu, saya lebih kayak lebih semangat untuk mencapai sesuatu. Kayak kan kakak saya tuh dapat ranking gitu, saya tidak, itu kan dibandingkan. Jadi cara saya itu ya saya belajar dengan giat seperti itu sampai mendapat ranking, jadi saya tidak dibanding-bandingkan lagi. Tapi saya ingin bertanya kepada Rezu itu, dibandingkannya itu seperti apa, cara orang tua itu kayak menanggapinya itu seperti apa? Secara langsung atau Iya. mungkin disindir atau Lebih sering disindir. Lebih disindir. secara tidak langsung ya. Enggak langsung to the point ya. Di depan saya langsung. Tapi dengan kosakatanya tuh langsung gitu apa kayak berbelit-belit gitu, tapi menyangkut. Iya kan seperti yang saya bilang tadi. Kau nih kata ibu saya tuh, masa ngalah sama kakak, padahal kakak perempuan. Kau ini apa namanya tuh, tak ada prestasi apapun. Setelah saudara Rezu tadi dibandingkan mungkin dengan saudaranya, dengan orang tuanya, apa yang Rezu rasakan setelah dibanding-bandingkan? Tentunya saya merasa terpukul dan juga sangat sedih. Karena saya itu bukannya dibandingkan dengan orang lain, ini melainkan orang tua saya sendiri. Apa menghadapi masalah yang Rezu alami saat ini? Kalau saya itu pikiran saya, kalau saya sudah dibandingkan, saya tidak mau lagi untuk membuktikan pada orang tua saya kalau saya itu bisa juga berprestasi lagi. Kalau saya sudah dicap buruk, ya udah saya lanjutkan menurut pandangan orang tua saya kalau saya sendiri. Berarti Rezu itu tidak ingin mengubah mindset atau mindset orang tua gitu, misalkan saya mau berubah gitu biar orang tua saya tidak membanding-bandingkan saya lagi. Nggak ada pernah kepikiran sampai ke situ mungkin? Dulu pernah saya itu berpikir untuk kembali lagi aktif dalam dalam bidang saya, yaitu yang saya ahli, bermain sepak bola. Tapi semakin lama perbandingan itu semakin jelas untuk saya. Dan hal itulah yang membuat saya itu tidak mau lagi untuk membuktikan pada orang tua saya bahwa saya itu mampu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada saudara Rezu atau ingin menanggapi saudara Rizka? Baik saudara Rezu, saya mau bertanya atas sikap yang telah diterima, pernah nggak nunjukin sikap Rezu itu nggak terima pernah nggak kayak mau nyoba bilang sama orang tua atau dia Kalau mencoba seperti itu, saya itu sering, bukan lagi sering, malahan tiap orang tua saya itu membandingkan, saya itu nggak pulang. Oh, berarti Rezu itu dengan tingkah laku Bukan, saya kalau ngomong itu saya namanya juga orang tua, saya masih menghargai. Kalau saya mau balas ngomong, lebih baik saya pergi, tidak mendengarkan apa yang orang tua saya sampaikan. Jadi ada kesibukan tapi masih menyempatkan datang ke sini dan mungkin kalian untuk yang lain. Tidak ada masalah. Semoga kalian cepat. Ini saya ingin bertanya kembali kepada Rezu, kira-kira kapan terjadinya waktu Rezu bukan apa waktu kecil semasa sekolah di SMA atau sekarang masih mengalami? Kalau kehidupan saya dari saya SD sampai kelas 1 SMA itu saya nggak pernah dibandingkan, karena saya juga mempunyai prestasi dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Saya pernah juga mendapatkan juara, sampai dari kelas 1 sampai kelas 4 saya sering mendapatkan juara. Kemudian dari kelas 5 sampai kelas 1 SMA saya di mana itu lebih giat dalam ekskul bermain sepak bola. Di situ juga saya mendapatkan prestasi. Bahkan saya kemarin itu pas SMP sampai ke bermain bola itu sampai ke Palembang. Nah, pada saat kelas 1 SMA saya itu berhenti dari ekskul saya itu,
saya tidak memiliki prestasi apapun lagi. Nah, dari kelas 2 SMA sampai sekarang saya itu masih sering dibandingkan. Nah, terutama lagi kakak saya ini sudah bekerja sekarang, sudah tamat kuliah. Oke, kan kakaknya sudah bekerja ya. Dan juga saya ingin bertanya kepada Rezo, ada nggak perubahan yang terjadi pada diri Rezo terhadap apa yang orang tua Rezo katakan pada Rezo? Perubahan yang lebih positif gitu menurut Rezo ada nggak? Atau Kira-kira? mungkin lebih negatif? Ya, atau lebih memperburuk suasana? Saya itu kalau dibandingkan itu saya nggak suka, apalagi dari orang tua saya sendiri. Kalau saya dibandingkan terus dibandingkan, saya itu lebih ngelawan kepada orang tua saya kalau saya dibandingkan. Oke. Terus untuk kakaknya tadi, saudara ayunya Rezo, itu gimana tanggapan? Kalau kakak saya itu enggak, dia baik sama saya. Ada nggak ngasih support atau apa gitu terhadap kakaknya untuk Rezo? Kalau kakak saya itu sering menasehati saya untuk apa namanya itu motivasi lah. Jangan lagi ngelawan sama mama. Oke, baik, terima kasih. Rezo. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Untuk saudara Robi lagi? Baik, saya ingin bertanya lagi kepada Rezu. Tadi kan Rezu pas dibanding-bandingkan tuh memilih pergi. Terus biasanya itu Rezu tuh kemana kayak gitu. Terus apakah Rezu merasa tenang atau merasakan hal apa setelah Rezu melakukannya seperti pergi dari rumah atau pulang? Saya itu ketika saya dibandingkan dengan kakak saya oleh orang tua saya itu, saya pergi ke tempatnya kawan saya. Nah, di mana itu pada saat saya itu pergi ke rumah teman saya itu, saya itu bisa dibilang stres, banyak pikiran. Nah, pernah juga saya itu mau berangkat sekolah, saya dibanding-bandingkan di apa disindir dengan kakak saya. Saya itu pernah dari rumah sekolah tapi nggak sampai 1 bulan itu cuma 1 kali masuk. Parah ya berarti. Terus saya ingin juga bertanya, apakah Rezu pernah bercerita kepada orang lain atau teman dekat terkait dengan masalah Rezu kayak gitu? Saya itu nggak suka masalah saya diketahui. Jadi Rezu pendam sendiri. Tipe orang yang ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggak bisa. Berarti gantung ya. Gitu. Terima kasih. Itu aja. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita Baiklah, mungkin kita sudah sedikit mengantuk ya. Jadi sebelum kita melanjutkan acara kegiatan kita pada pagi hari ini, sebenarnya kita lakukan ice drinking terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin minum ice drinking atau mungkin dari saya sendiri. Dari Mbak. Dari apa ya? Jadi dulu Ya. Baiklah, di sini kita akan memainkan games Ena dan Eno. Jadi sebelah kanan saya itu Ena dan sebelah kiri saya itu Eno. Jadi nanti kalau misalkan tangannya di depan sini, gini, contoh dulu. Nah, sini kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan saya sebut Ena, berarti si Eno ini harus nangkap si Ena dan Ena harus menghindar tangannya kayak gini. Dan ini Ena, ini Eno. Ingat dulu ya, Ena itu. Atau mau ganti nama biar ganti aja lah. Apa? AB. Ini A, ini B. Nanti kalau misalkan Tapi kalau AB lebih inilah mudah, kalau Eno kan lebih mikir orang. ya itu. Berarti studi yang pertama tadi kan? Ya. Dan Eno. Kalau Itu AB? sudah. Sudah. Lanjut Mbak. Ena, Eno. Eno. Ingat ya, Ena, Eno. Kalau Eno, enggak. Kalau misalkan saya bilang Ena, berarti si Eno harus nangkap si Ena. Dan Ena harus menghindar. Ingatin nama masing-masing. Eno. Dan begitu sebaliknya. Kita coba dulu. Coba satu orang dulu atau 2 orang. Ini pas Ya, pasangan. Yang disebut tuh yang nangkap, aku yang Menghindar. Yang menghindar. Berarti misalkan Eno. aku kan berarti yang kerja ini Ya. Eno.
Iya. Eno kan aku. Iya, gue nih. Kalau aku sebut Eda, Gue Eda. berarti kamu yang nangkap. Eno, Coba. 1, 2, 3. Iya, kan? Ini sudah mulai. Itu tadi. Coba-coba dulu. Coba dulu ya, kita percobaan dulu ya. Eno. Enak. Enak. Mana gue? Kita yang pintar. Oh. Betul nangkap. Enak. Kamu nangkap enak. Jadi Nangkap enak. Enak nangkap enak enak. lebih. Itu Kan kita apa ya? Kau Iya. Eno, yo Eno. Kalau Kamu yang nangkap. sebut nama enak, kita nangkap yang enak. Kalau enak, Betul sekali. Kita langsung saja mulai ya. 1, 2, 3. Yang pertama karena saya Eno. dulu pernah Enggak dong. Eno. Kamu kena. Kamu. Aku nggak tahu. Lu mau kamu aku lah. Eno. Mari kita ulang sekali lagi ya. Membaca tulisan enak. Iya tadi. Iya benar. Iya. Saat Kita saya melakukan Tapi itu, aku nangkap. saya Oh iya. melakukan itu Nah, lagi. apa ya? Eno. Ikhlas gitu dengan niatkan hal yang dilakukan aja karena sebenarnya saya pernah melakukan itu terlalu banyak. Lagi ngompok. Mana nangkap mana lagi? Fitra lali ini. Udah. Baiklah. Mungkin itu Udah bilang ya. Baik teman-teman, mungkin di sini ada yang masih ngantuk. Tidak. Seru nggak gamenya tadi? Seru banget. Langsung saja kita kembali lagi ke masalah Rezu tadi. SMA dulu Ya itu tadi masalahnya saya tentang itu dibandingkan langsung ya. ya dibilang Jeda dulu, langsung gitu. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke masalah Rezu tadi, yaitu tentang dirinya yang dibanding-bandingkan dengan kakaknya dari sejak SMA tadi ya. Dalam bentuk mungkin bandingannya tuh dalam bentuk, kalau fisik enggak sampai fisik kan, nah, itu memang sama mungkin ya. Gaji banget aja. Mungkin untuk saudara Rezu harus lebih merubah mindset, pemikiran. Jadi semakin kita dibanding-bandingkan, semakin kita direndahkan oleh orang tua ataupun siapapun itu, kita harus menunjukkan bahwasanya saya bisa loh gitu, saya juga punya kemampuan gitu. Jadi saudara itu jangan seakan-akan malahan kayak membrutal, semakin direndahkan, bukan direndahkan, mungkin semakin dibanding-bandingkan dan semakin dilihat kecil. Kita harus jangan sampai kita tuh mikir bahwa oh iya saya itu emang kayak gini, saya itu kecil, saya tuh ya saya berarti harus melanjutkan biar semakin menghilang gitu tuh jangan. Kita harus menunjukkan kepada dunia, kita harus menunjukkan kepada orang tua kita tapi kita terlebih dahulu kita harus menunjukkan kepada diri kita harus menunjukkan kepada diri kita bahwa bahwasanya kita bisa. Setelah itu baru nanti Rezu menunjukkan kepada orang tua Rezu mungkin bahwasanya ya saya bisa gitu untuk melakukan hal-hal yang membanggakan gitu. Karena memang masih tertutup aja kemarin tuh. Jadi harus mungkin semangat belajar, harus mengembangkan potensi dari Rezu. Rezu kan tadi banyak kan yang itu pernah juara juga kan di SD kan, berarti Rezu tuh punya potensi untuk menjadi orang yang pintar, untuk menjadi orang yang berprestasi, ya kan? Karena Rezu kan sebelumnya pernah dapat juara walaupun itu SD, berarti kan Rezu kan mempunyai otak yang cerdas, tapi mungkin karena ketutup dengan percayaan diri tadi, karena sudah direndahkan, mungkin bukan direndahkan, dibandingkan dengan orang tua gitu. Berarti Rezu harus lebih membuka diri lagi untuk mungkin bergaul dengan orang-orang yang ambis, mungkin yang ambis ingin mendapatkan prestasi ataupun apa itu. Jadi kita harus mencari teman yang bisa mengubah
bahwasanya kamu bisa. Jadi yang mau bisa membuat kamu tuh termotivasi untuk menjadi yang lebih baik dari sekarang. Ini mungkin untuk pesan dari teman-teman untuk Rezu mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman. Saran. Jadi orang tuh kayak ketawa gitu. Padahal di situ saya sudah menyiapkan segala macam. Ada? Bagaimana saudara Rezu? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah mungkin kita konseling pada pagi hari ini? Pertama yang saya rasakan itu saya lega karena sebelumnya saya itu tidak pernah bercerita masalah saya kepada siapapun termasuk dengan keluarga saya. Nah, di sini saya telah bercerita kepada teman-teman. Yang saya rasakan pada saat ini, saya itu sudah merasa agak lepas beban saya karena saya sudah bercerita kepada teman-teman. Dan untuk PK-nya, terima kasih untuk sarannya pada saya terima dengan baik. Dan kemudian pada teman-teman juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya kepada saya. Saya akan berusaha untuk hal itu. Baik, terima kasih kepada saudara Rezu. Mungkin untuk teman-teman di sini yang sedang melakukan konseling kelompok, ada pesan dan kesan enggak untuk kegiatan kita pada pagi hari ini? Gimana untuk saudara Helvi, apa kesan dan kesannya untuk pesan kita pada pagi hari ini? Untuk kesannya teman-teman saya kita di sini kita di sini sudah mendengar cerita dari Rezu bahwasanya Rezu berusaha dan memaksimalkan hal itu agar ada perbandingan di keluarganya. kembali pede lagi. Dan saya rasa kesan kegiatan. kita depannya akan terjun di dunia Jadi kerja. kesannya saya di sini mendapat banyak pengalaman, terus tuh cerita dari teman-teman agar lebih kuat. Kemudian pesannya di sini kita alangkah baiknya agar lebih aktif lagi. Apa sih? Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan pesan dan kesan? Pesan saya untuk kegiatan ini, saya berharap untuk teman-teman bisa lebih aktif dalam kegiatan kita pada hari ini, dan juga pesannya semoga apa yang kita dapat dari cerita Rezu tadi bisa menjadikan untuk kita motivasi dan juga untuk kehidupan kita ke depannya. Terus untuk kesan pada kegiatan ini, saya cukup senang karena saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari kegiatan ini dan bisa menjadi motivasi bagi saya untuk ke depannya. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir pada kegiatan kelompok pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.